Karakteristik roh pancer dan sedulur papat. Sejak zaman dulu, masyarakat dan spiritual Jawa meyakini bahwa setiap manusia mempunyai saudara-saudara halus yang mendampinginya. Mereka tidak kelihatan oleh mata biasa. Mereka tergolong sebagai roh-roh halus. Saudara-saudara halus ini banyak yang menyebutnya dengan istilah saudara kembar atau disebut juga roh sedulur papat. Konsep tersebut secara umum dipercaya dan dihayati oleh masyarakat Jawa dalam kehidupan sehari-harinya. Di masa sekarang pun banyak orang Jawa yang masih menjalankan laku prihatin dan tirakat tertentu untuk memelihara sedulur papat mereka. Hakikat dan sejatinya roh pancer dan sedulur papat adalah satu kesatuan roh atau sukma manusia. Manusia diciptakan atau dilahirkan tidak sendirian. Roh sedulur papat adalah yang diberikan kepada manusia sebagai pendampingnya. Roh sedulur papat mempunyai sebutan kakang kawah yang paling tua, adi ari-ari yang paling muda, getih darah, dan pusat. Sedangkan kita sendiri disebut pancer. Kita adalah pancer atau pusat, sedangkan roh sukma kita yang lain disebut sedulur pendamping kita. Artinya para sedulur kita itu keberadaannya mengikuti atau mendampingi kita sebagai pancer. Para sedulur ini secara halus sosok dan wajahnya mirip dengan masing-masing orangnya yang bersangkutan. Kepercayaan terhadap sedulur papat ini, tata laku dan ritualnya dimulai ketika seorang ibu melahirkan bayi. Selain atas kelahiran anaknya itu dilakukan syukuran atau selamatan terhadap ari-ari si jabang bayi, juga dilakukan suatu perawatan. Ada tata cara dan ritual tersendiri untuk merawat, menyimpan atau memakamkan ari-ari anak. Yang selain dibacakan doa-doa, biasanya juga diberi sesaji kembang, diberikan lampu penerangan selama 7 atau 40 hari di tempat ari-ari dimakamkan, dan dijaga supaya tidak diganggu hewan dan tidak langsung terkena hujan. Pada hari-hari berikutnya, biasanya sang orang tua akan tekun memelihara sedulur papat anak-anaknya dengan cara pada hari weton masing-masing anaknya, ia memberikan bubur merah putih atau jajan pasar untuk dimakan oleh anak-anaknya itu, atau memberi kembang di makam ari-ari anak. Harapannya adalah supaya anak-anak itu terpelihara tubuh dan sukmanya, sehat secara kejiwaan, sehat tubuhnya, tidak mudah sakit-sakitan, dan tidak ada masalah dalam hidupnya. Setelah anak-anaknya beranjak dewasa, maka anak-anaknya itu sendiri yang harus memelihara sedulur papatnya sendiri dengan cara rajin berpuasa weton setiap hari wetonnya. Sampai sekarang dalam masyarakat Jawa masih ada kepercayaan dan tradisi yang dilestarikan untuk melakukan semacam ritual puasa dan doa-doa memberi sesaji untuk sedulur papat seperti ritual puasa wetonan dengan sesaji bubur merah putih atau jajan pasar, mandi kembang, atau memberi kembang di makam ari-ari anak dan sebagainya. Tradisi ini baik sekali bila dilakukan supaya sukma orang yang bersangkutan terpelihara. Secara kejiwaan sehat tubuhnya, tidak mudah sakit-sakitan, dan supaya lancar segala urusan hidupnya. Bahkan ada juga orang yang secara khusus menyimpan ari-arinya di dalam lemari atau di dalam dompetnya dengan harapan sedulur papatnya aktif mendampinginya dan membantunya dalam kehidupan sehari-hari. Kepercayaan dasar atas laku dan ritual di atas adalah pada adanya kepercayaan tentang roh sedulur papat yang selalu mendampingi manusia sejak manusia itu lahir. Karena itu, orang Jawa yang masih memelihara kepercayaan kejawen akan menghormati kepercayaan itu. Bahkan masih banyak yang tekun menjalankan tata laku dan ritual yang terkait dengan sedulur papat. Telah diuraikan di atas, sedulur papat kita itu mempunyai sebutan kakang kawah, adi ari-ari, getih dan pusat.
sedangkan kita sendiri disebut pancer. Kita adalah pancer, sedangkan sukma kita yang lain disebut sedulur pendamping kita. Artinya, para sedulur kita itu keberadaannya mengikuti kita sebagai pancer. Pancer ini juga bersifat roh atau sukma. Sebagai penjelasan, manusia terdiri dari dua unsur pokok, yaitu tubuh biologis dan roh. Roh manusia terbagi menjadi dua, yaitu roh pancer dan roh sedulur papat. Roh sedulur papat mendampingi pancer karena adanya ikatan kuat di antara mereka. Tetapi mereka tidak sungguh-sungguh menyatu, mereka terpisah. Dalam kehidupan sehari-hari, roh manusia ada di dalam tubuh biologisnya. Roh itu menentukan ada tidaknya energi kehidupan di dalam tubuh manusia. Roh itu yang menentukan berfungsinya bagian-bagian tubuh manusia, organ-organ dan saraf dan otak pikiran manusia, menghidupkan saraf-saraf motorik sehingga manusia bisa berjalan dan sebagainya. Roh menjadi penunjang kehidupan manusia. Roh pancer hadir secara biologis manusia, berpikir dan berperasaan, berlogika, merencanakan kehidupan, merasa lapar, merasa sakit, ingin kaya, ingin hidup mulia, dan sebagainya. Semua itu adalah aktivitas biologis manusia. Dalam hal ini, roh pancer manusia hadir dan bertindak sebagai makhluk biologis. Pancer hadir di dalam kesadaran, perasaan, dan pikiran kita. Roh pancer hadir dalam kesadaran hati dan pikiran, sehingga yang dominan berperan dalam sehari-harinya kehidupan manusia adalah roh pancer. Roh sedulur papat keberadaannya bersifat mendampingi pancer dan membantunya menginspirasi kebijakan dan memberikan peringatan-peringatan dalam bentuk ide dan ilham, bisikan hati nurani dan mimpi. Roh pancer hadir di dalam kesadaran dan berpikir manusia, tetapi roh sedulur papat tidak menentukan jalan berpikir manusia. Roh sedulur papat tidak menyatu dengan pikiran manusia, tetapi hanya bersifat membantu menginspirasi kebijaksanaan dan memberikan peringatan-peringatan dalam bentuk rasa dan firasat, bisikan dan penglihatan-penglihatan gaib, dan ide-ide dan ilham yang mengalir di dalam pikiran manusia dan mimpi. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita sok berlogika atau tidak peduli situasi, mengesampingkan bisikan hati dan kebijaksanaan, atau lebih mengutamakan dogma dan doktrin, pemikiran sendiri, pendapat sendiri, dan keakuan. Itulah sebabnya kita tidak akrab dengan rasa dan firasat. Tetapi bila kita mau peka dan memperhatikan rasa dan firasat, ide-ide dan ilham, maka kita akan memiliki naluri dan insting yang tajam. Dengan cara demikian, kita sudah mengakrabkan diri dengan para sedulur papat dan sudah memperhatikan komunikasi yang mereka lakukan. Seorang yang dalam hidupnya dominan mengutamakan sikap berpikirnya atau sok berlogika, menonjolkan kepandaiannya, mengutamakan pendapat sendiri, keakuan atau dogma atau doktrin, atau tidak peduli situasi dan mengesampingkan bisikan hati dan kebijaksanaan, maka ia lebih mengutamakan aspek biologisnya, aspek manusia keduniawiannya, sehingga tidak peka terhadap sesuatu yang bersifat roh, tidak peka rasa dan firasat. Tetapi seorang yang selalu peka batin, memperhatikan rasa dan firasat, ia akan tajam nalurinya dan mungkin juga mengerti tentang kegaiban alam karena ia kental berhubungan dengan rohnya.